Oke, di sini Abang mau menjelaskan mengenai korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang ini digunakan untuk mencari suatu hubungan antar dua variabel. Nah, di korelasi tata jenjang ini itu menggunakan skala yang sama, skala ordinal. Nah, skala ordinal itu dia itu tentang peringkat. Jadi kita memakai peringkat di dalam variabel kita. Nah, di sini ada penilaian dari siswa, penilaian ujian lah kita katakan. Jadi di sini X itu dari bahasa Inggris, yaitu matematika. Nah, dari nilai ini kita rankingkan. Makanya kita buat ordinal X dan juga ordinal Y. Nah, ordinal X ini ranking dari masing-masing nilainya. Kita cari yang paling terbesar sampai yang paling terkecil. Seperti di sini, ranking satunya itu 90, ranking 2-nya itu 85, ranking 3-nya itu 84, sampai seterusnya. Begitu pula dengan yang di Y ya. Nah, baru kita masuk ke bagian D. D ini ordinal X dikurang dengan ordinal Y. Jadi kita kurangkan dulu, terus kita lanjutkan ke bagian D pangkat 2. Nah, D pangkat 2 ini didapatkan dari D ini, masing-masing D, itu kita kuadratkan atau pangkat 2. Nah, setelah kita kuadratkan, baru kita dapatkan sigmanya. Nah, lanjut ke bagian rumus row. Nah, ini rumusnya. Yang pertama-tama itu kita selesaikan dulu bagian ini, bagian atas dan bagian bawah. 1 dan 6 ini itu berasal dari rumus, jadi nggak bisa kita rubah ya. Sigma D pangkat 2 itu dari sini, yang 12. N itu 8, N pangkat 2 itu juga 8 pangkat 2, terus dikurang 1. Nah, kita selesaikan dulu bagian ini dan bagian ini. Setelah dapat selesai, baru kita 64 ini dikurang 1, lalu dikali dengan 8. Nah, hasilnya itu nanti 72 dibagi dengan hasil perkalian tadi, hasilnya 0,143. Nah, 1 dikurang 0,143 itu 0,857. Nah, ini juga sama seperti korelasi produk momen, kita bandingkan R hitung atau R empiriknya dengan R tabel atau R teoritik. Sama seperti produk momen, DF di sini rumusnya itu N dikurang 2. N kita itu 8, lalu dikurang 2 berarti 6. Jadi 5%-nya itu 0,707, 1%-nya itu 0,834. Kalau misalnya lebih dari 5% dan 1%, itu dapat dikatakan sangat signifikan. Lebih dari 5%, di bawah 1%, itu signifikan. Kalau di bawah keduanya itu tidak signifikan. Nah, kita lihat tadi 0,857. Kita bandingkan. Nah, berarti di atas dari keduanya. Maka data yang kita punya itu sangat signifikan. Karena X dan Y itu di atas dari 5% dan juga 1%. Maka antara variabel X nilai bahasa Inggris dengan variabel Y nilai matematika itu memiliki hubungan. Nah, terus kalau misalnya nih angkanya itu ada sama, terus ada rankingnya itu jadi kesulitan kita tentukan. Kita harus menyelesaikannya itu seperti ini. Misalnya kita memiliki persamaan dengan ranking 2, 3 dengan 4. Nah, ranking 2, 3 dengan 4. Nah, kalau misalnya begini, itu bagaimana solusinya, Bang? Nah, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. 90 ini akan menjadi ranking 1. Nah, ke 385 ini kita masukkan rumus. Karena 3 yang belum diketahui angkanya atau peringkatnya, maka ranking 2, 3, dan 4 kita masukkan rumus. Ranking 2 ditambah ranking 3 ditambah ranking 4.
kita menambahkan rankingnya ya, bukan nilai dari rankingnya. Jadi 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 4 itu 9, dibagi dengan berapa banyak data yang sama. Tadi kan 85-nya ada 3, jadi kita bagi dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Maka ranking 2, 3, dan 4 itu kita samakan rankingnya menjadi 3, 3, dengan 3. Sesuai dengan hasil dari rumusnya kalau misalnya sama. Nah, itu aja penjelasan dari Abang mengenai korelasi tata jenjang ya. Sekian, terima kasih.